Halo, saya Ega. Saya di sini akan menjelaskan mengenai topik 3 yaitu hubungan SIA dan SIM. 1. Pengertian SIM dan SIA. Menurut Wijayanto tahun 2002, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi. Dapat terdiri atas sistem informasi berikut. 1. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. 2. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. 3. Sistem informasi manajemen atau Inventory Management Information System. 4. Sistem informasi personalia atau Personal Information System. 5. Sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. 6. Sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. 7. Sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. 8. Sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. Dan yang terakhir, sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan memberi informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi hampir memiliki semua SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Atau dengan kata lain, SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar. Sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi, dan untuk organisasi yang kecil 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utamanya, yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. 2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. 3. Manajemen data-data yang ada dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan 4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. 2. Tujuan SIA dan SIM. 1. Tujuan utama SIM adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen
dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja atau informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam sebuah tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. 3. Fungsi SIA dan SIM. Fungsi SIA mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memperoleh berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, 1 subsistem pemrosesan, 2 transaksi sistem buku besar atau pelaporan keuangan sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. 4. Hubungan SIM dan SIA. Hubungan SIM dengan SIA di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak bisa terlepas dari SIA. Keduanya saling terkait. Hubungan di antara keduanya antara lain: 1. Dalam SIM, database diperoleh sebagian besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. 2. Apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan SIM dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan termasuk SIM pasti mempunyai hubungan dengan SIA, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Dan 3. SIM merupakan perkembangan SIA. SIM lahir setelah SIA ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. 5. Perbedaan dan persamaan SIM dan SIA. Persamaan SIM dengan SIA. SIM dan SIA tentu mempunyai persamaan. Persamaan tersebut ialah: 1. Sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit. 2. Sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CEBIS. Perbedaan SIM dengan SIA. SIM dan SIA mempunyai beberapa perbedaan antara lain: 1. SIA berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan SIM tidak. SIM hanya merupakan usaha seorganisasi. 2. SIA hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. 3. Output SIA masih luas, bisa dijadikan bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain, sedangkan SIM hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Dan 4.
SIA lebih berorientasi kepada data, sedangkan SIM lebih berorientasi kepada informasi. 6. Rangkuman. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting. Sehingga untuk memahami SIA, berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi SIM dan SIA adalah sama. SIA dan SIM sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecah masalah tersebut. Walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit dan sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaannya di lingkungan pemakai informasi yang disampaikan dan orientasi. Sedangkan dari segi output SIA lebih luas dibandingkan dengan SIM yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Demikianlah video ini saya buat. Terima kasih.